Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat. Sudah tidak sabar ya? Nah, namun sebelumnya, kalian perhatikan gambar berikut. Berikut merupakan gambar jembatan merah yang terletak di Desa Pepedan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Mungkin anak-anak sekalian yang rumahnya dekat atau rumahnya di kawasan Karangmoncol sudah tidak asing lagi dengan jembatan ini. Pernahkah kalian memperhatikan lengkungan yang ada di jembatan tersebut? Ya, lengkungan yang merah. Ternyata lengkungan merah ini didesain atau dirancang menggunakan konsep dari fungsi kuadrat. Keren bukan? Untuk matematik ternyata manfaatnya luar biasa ya. Ya. Berikutnya, kalian perhatikan permainan Angry Bird. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan permainan ini, karena permainan ini sudah sering kalian lakukan, ya. Pada permainan Angry Bird, secara tidak sadar, kalian juga sudah mengaplikasikan atau menerapkan konsep dari fungsi kuadrat, di mana ketika kita memainkan Angry Bird, kita bisa menaikkan atau menurunkan Angry Bird supaya kita berhasil mengenai target dari si biji. Ya, biji ini yang berwarna hijau. Ya. Berikutnya, yaitu kegiatan melempar bola. Kegiatan ini pasti disukai oleh kalian semua, terutama anak laki-laki. Kalau kalian perhatikan, ketika melempar bola, mungkin tidak lintasan yang dilalui bola di udara itu bentuknya mendatar? Jelas tidak mungkin ya. Yang pasti, lintasan yang dilalui bola itu pasti bentuknya adalah melambung seperti ini. Kemudian, manfaat mempelajari fungsi kuadrat, salah satunya yaitu ketika kita bermain bola basket. Ya. Ketika kita bermain bola basket, nanti kita akan bisa mengatur apabila kita bermain basket dengan ketinggian ring basket sekian meter, kemudian tinggi pemainnya sekian meter, berapa sih ketinggian bola yang tepat agar kita itu berhasil memasukkan bola basket ke dalam ring atau ke dalam keranjang. Atau berapa sih waktu yang paling tepat agar bola basket ini melambung dengan ketinggian yang maksimum. Nah, ini nanti kita akan pelajari pada fungsi kuadrat. Oke, sekarang kita masuk ke materi fungsi kuadrat. Pada kesempatan kali ini, nanti kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama yaitu bentuk umum dari fungsi kuadrat. Yang kedua, menentukan nilai fungsi kuadrat. Dan yang ketiga, karakteristik grafik fungsi kuadrat dan sumbu simetrinya. Ya, kita langsung saja masuk ke bentuk umum fungsi kuadrat. Namun sebelumnya, kalian ketahui bahwa fungsi kuadrat ini merupakan materi lanjutan dari persamaan kuadrat yang sudah kalian dapatkan saat pertemuan sebelumnya. Ya. Untuk bentuk umum fungsi kuadrat sendiri didefinisikan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a, b, c merupakan konstan taril dengan a itu tidak sama dengan 0. Mengapa a-nya tidak sama dengan 0? Karena jika a-nya itu sama dengan 0, maka x kuadratnya itu tidak ada. Berakibat fungsi itu bukan merupakan fungsi kuadrat. Jadi seperti itu ya. Jadi yang berikutnya, untuk
persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat ini. Ibu sajikan di sini untuk persamaan kuadrat bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Sedangkan fungsi kuadrat itu dituliskan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Pada fungsi kuadrat di sini, bentuk fungsinya itu mempunyai variabel dengan pangkat tertinggi 2. Jadi, patokannya di sini ya. Variabelnya mempunyai pangkat tertinggi adalah 2. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui bentuk umum dari fungsi kuadratnya. Sekarang kalian identifikasi fungsi kuadrat ini termasuk fungsi kuadrat atau bukan. Ya, namun sebelumnya kalian harus paham betul untuk bentuknya. Seperti ini. Misalkan ibu punya x kuadrat ditambah 5x dikurangi 2 sama dengan 0. Apakah ini termasuk bentuk fungsi kuadrat? Diperhatikan. Ya. Fx tidak ada di sini ya. Di sini tidak ada fx-nya. Maka ini bukan termasuk fungsi kuadrat. Ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Ya. Lanjutkan. Fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5. Perhatikan, fx sudah menyatakan fungsi. Kemudian, di sini variabel x-nya itu berpangkat tertinggi 2. Betul ya? Maka ini termasuk bentuk fungsi kuadrat. Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga, yaitu fx sama dengan 5x ditambah 1. Fx sudah menunjukkan suatu fungsi. Kemudian, pangkat tertinggi dari x-nya berapa di sini? 1 ya, maka ini bukan termasuk bentuk fungsi kuadrat. Kita lanjutkan yang keempat. Ada fungsi ht sama dengan 3t dikurangi 4t kuadrat. Apakah ini termasuk bentuk fungsi kuadrat? Nah, kalian perhatikan, kalau yang tadi itu variabelnya selalu x ya. Kalau di sini kita ada variabel t, maka termasuk bukan dalam fungsi kuadrat? Iya, ini termasuk. Kenapa? Karena dalam fungsi kuadrat itu tidak melulu menggunakan variabel x. Jadi bebas ya. Nah, di sini pangkat tertinggi dari fungsinya untuk variabelnya adalah 2. Maka ini termasuk bentuk fungsi kuadrat. Kita lanjutkan. Untuk yang kelima yaitu fx sama dengan x kuadrat. Sudah pasti ya, ini termasuk fungsi kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 2. Selanjutnya, fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x dikurangi 1. Diperhatikan, fx sudah menunjukkan bahwa itu adalah fungsi kuadrat. Sedangkan di sini variabel tertingginya berpangkat berapa? 3, maka ini bukan termasuk bentuk fungsi kuadrat. Sampai sini sudah paham semuanya ya? Semoga bermanfaat. Ya. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai A, B, dan C dari suatu bentuk fungsi kuadrat. Namun sebelumnya kalian harus paham betul untuk bentuk umum dari fungsi kuadrat itu sendiri, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kalian perhatikan ya, a itu merupakan koefisien dari x kuadrat, b merupakan koefisien dari x, sedangkan c merupakan konstanta. Jadi, kalau ibu mempunyai di sini fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5, maka ketika kita menentukan nilai A, B, dan C cukup mudah ya. A itu merupakan koefisien dari x kuadrat, maka nilai A-nya adalah 2. Nilai B itu adalah koefisien dari x, maka B-nya adalah negatif 3. Jangan lupa ya, karena di sini ada tanda negatif, jadi harus diikutkan. Kemudian C
C itu adalah konstanta. Konstanta di sini yaitu 5. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan contoh berikutnya, yaitu fx sama dengan x pangkat 2. Nah, sambil kalian pahami nilai A, B, dan C-nya, kita perhatikan A itu adalah koefisien dari x kuadrat. Berapa di sini? Ya, nilainya adalah 1. B, B itu adalah koefisien dari X. Adakah di sini? Tidak ada, maka nilainya 0. C adalah konstanta, maaf ya, konstanta dari fungsinya. Ada tidak di sini? Ya, kalau tidak ada berarti 0. Jadi seperti itu untuk menentukan nilai A, B, dan C. Cukup mudah ya. Berikutnya yaitu menentukan nilai fungsi kuadrat. Untuk menentukan nilai fungsi kuadrat, kita gunakan cara substitusi. Ya. Jadi misalkan di sini ada fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5. Kalian diminta menentukan nilai f2, maka x-nya itu nanti kita ganti dengan angka 2. Maka di sini menjadi f2 sama dengan 2 dikali x-nya diganti 2 menjadi 2 pangkat 2 dikurangi 3x, maka 3 kali 2 ditambah 5. Nah, kalau ada seperti ini, ada bentuk pangkat, kali, pengurangan, dan penjumlahan, mana dulu yang diselesaikan? Ya, yang diselesaikan itu adalah yang bentuk perpangkatannya dulu. Maka di sini ditemukan 2 kali 4 dikurangi 3 kali 2 ditambah 5. Maka dihasilkan F2 itu sama dengan 8 dikurangi 6 ditambah 5, sehingga didapat nilai F2 itu sama dengan 7. Jadi cukup mudah ya untuk menentukan nilai dari fungsi kuadrat. Baik, kita lanjutkan untuk karakteristik grafik dari fungsi kuadrat. Nah, tadi di awal sudah ada pengantar mengenai Angry Bird yang lintasannya itu menyerupai lengkungan. Lintasan ini mencerminkan grafik dari suatu fungsi kuadrat atau dalam matematik dikenal dengan istilah parabola. Ada dua jenis parabola di sini. Yang pertama yaitu parabola terbuka ke atas dan parabola terbuka ke bawah. Nah, di sini kalian perhatikan ketika ada sebuah parabola yang Ibu kasih tanda panah di sini, itu namanya titik puncak. Titik puncak di sini ada dua macam ya. Yang pertama, titik puncak karena letaknya di bawah disebut dengan titik balik minimum. Kemudian titik puncak yang letaknya di atas disebut dengan titik balik maksimum. Seperti itu. Kemudian untuk karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A-nya. Nilai A di sini ketika A-nya positif, maka grafiknya itu terbuka ke atas. Sedangkan jika nilai A-nya itu negatif, maka grafik fungsinya itu akan terbuka ke bawah. Jadi seperti itu. Cukup mudah ya untuk mengenal karakteristik dari grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A-nya. Kemudian, sebagai contoh, misalkan di sini, Ibu punya fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5. Coba ini termasuk dalam bentuk parabola yang terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Mana? Ya, ini termasuk terbuka ke atas. Kenapa? Karena di sini A-nya merupakan bilangan positif. Ya, jadi terbukanya ke atas. Kemudian HT sama dengan negatif 3T kuadrat ditambah 7. Diperhatikan A-nya di sini adalah negatif. Maka sudah pasti bentuk parabolanya akan terbuka ke bawah. Kita lanjutkan. Fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x dikurangi 1. Kita perhatikan untuk A-nya itu adalah bilangan negatif. Maka sudah pasti grafik fungsinya akan terbuka ke bawah. Kita lanjutkan. Fx sama dengan x kuadrat.
Maka karena di sini A-nya itu positif, maka untuk bentuk grafiknya akan terbuka ke atas seperti itu. Ya. Nah, sekarang coba misalkan ada suatu pertanyaan seperti ini, mana fungsi kuadrat yang mungkin dalam lintasan ini? Nah, di sini Ibu beri pilihan ada 3, A, B, dan C. Kalian perhatikan, bentuk ini kan grafiknya terbuka ke bawah ya. Kalau terbuka ke bawah, otomatis gimana? Nilai dari A-nya adalah negatif. Yuk sudah, kita langsung saja lihat ke pilihannya. Mana A-nya yang negatif? Ya, yang negatif adalah pilihan yang D. Jadi yang betul adalah yang E. Ya, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan untuk karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai dari diskriminan-nya. Apa itu diskriminan? Diskriminan itu dirumuskan dengan D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Ya. Ketika diskriminannya itu bernilai positif atau lebih dari 0, maka grafik fungsinya akan memotong sumbu X di 2 titik. Jadi seperti ini. Kemudian ketika diskriminannya itu kurang dari 0 atau negatif, maka grafik fungsinya nanti akan tidak memotong di sumbu X. Jadi seperti ini grafik fungsinya. Bisa di atasnya sumbu X atau di bawahnya sumbu X. Kemudian ketika diskriminannya 0, maka grafik fungsinya itu tepat memotong di suatu titik ya. Jadi menyinggung di di sumbu X-nya seperti itu. Nah, dari kedua tadi nilai A dan nilai D maka bisa kita ringkas seperti ini ya grafiknya. Cukup mudah ya. Nah, sekarang ke contoh soal. Tentukan posisi grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5 terhadap sumbu x. Maka langkah pertama yaitu kalian tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Nilai A yaitu seperti yang tadi, A itu adalah koefisien dari x kuadrat, maka A-nya adalah 2. B-nya adalah koefisien dari x, nilainya adalah negatif 3, dan C-nya adalah 5. Ya, konstanta. Nah, ini sudah jelas terbuka ke atas. Kenapa? Ada yang tahu terbuka ke atas? Karena nilai A-nya itu adalah positif. Ya. Berikutnya, kita cari diskriminannya. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Maka didapat D itu sama dengan negatif 3 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikali 5. Didapat D-nya itu adalah negatif 31. Ketika diskriminannya itu negatif, sudah jelas, maka nanti grafiknya adalah tidak memotong di sumbu X. Jadi kurang lebihnya nanti grafiknya akan seperti ini. Definite positif. Cukup mudah ya. Sekarang kita lanjutkan ke sumbu simetri grafik fungsi kuadrat. Apa itu sumbu simetri? Nah, sebenarnya ini materi saat kalian di bangku SD. Ya, kalau kalian ingat, sumbu simetri itu merupakan lipatan atau garis yang membagi suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama bentuk dan ukurannya. Jadi misalkan ibu punya di sini suatu segitiga seperti ini. Nah, maka sumbu simetrinya adalah yang di tengah ini. Jadi ketika nanti sumbu simetrinya itu digunakan, maka akan bisa melipat bangun tersebut menjadi seperti ini. Ya. Nah, lantas bagaimana sumbu simetri pada grafik fungsi kuadrat? Sekarang perhatikan. Ya. Pada grafik fungsi kuadrat, maka untuk sumbu simetrinya itu adalah yang tengah ini, ya, yang tengah ini. Di mana
Garis ini bisa kita peroleh menggunakan rumus yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Untuk contoh, tentukan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5. Langkah pertama, kalian cari dulu nilai A, B, dan C-nya. Sudah jelas, A-nya itu didapat 2, B-nya negatif 3, C-nya 5. Kemudian kita cari sumbu simetri dengan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Maka didapat negatif B-nya yaitu negatif 3 per 2 kali A-nya yaitu 2. Maka didapat X sama dengan 3 per 4. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan permasalahan berikut ini. Seorang anak sedang melempar bola. Setelah T detik, diasumsikan ketinggian bola sebagai fungsi HT sama dengan 2T dikurangi T kuadrat meter. Pertanyaannya, setelah berapa detik bola tersebut mencapai tinggi maksimum? Maka langkah pertama yang kalian lakukan yaitu menentukan nilai A, B, dan C. Ya. A-nya yaitu negatif 1, B-nya yaitu 2, dan C-nya yaitu 0. Ya. Jadi nilai A, B, C itu dari fungsi HT ini. Kemudian berikutnya yaitu mencari sumbu simetri. Menggunakan rumus yaitu T sama dengan negatif B per 2A. Maka diperoleh T sama dengan negatif 2 per 2 kali negatif 1. Maka didapat T-nya yaitu 1. Artinya apa? Artinya bola tersebut mencapai ketinggian maksimum setelah 1 detik dilempar. Cukup paham ya untuk pembahasannya? Nah, dari pembahasan tadi, maka kita dapat menyimpulkan yang pertama yaitu untuk bentuk umum fungsi kuadrat dituliskan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Yang kedua yaitu menghitung nilai fungsi menggunakan cara substitusi. Yang ketiga yaitu karakteristik grafik. Karakteristik grafik bisa kita peroleh dari nilai A dan nilai D. Ya, kalau kita ringkas seperti ini dalam tabel. Kemudian untuk menentukan sumbu simetri yaitu menggunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Anak-anak, demikian tadi pembahasan mengenai fungsi kuadrat. Bagaimana? Mudah bukan untuk mempelajari materi ini? Tidak sesulit seperti yang kalian bayangkan? Nah, untuk mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan kalian mengenai materi ini, Ibu berikan sebuah soal. Silakan bisa kalian tulis di buku kalian, kemudian kalian kerjakan. Demikian untuk pembahasannya. Ibu mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.